Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Abdul Baha, pemimpin Bahai. Dimulai dari kehidupan Abdul Baha. Pada malam tanggal 22 Mei tahun 1844, sebuah momen penting dalam sejarah manusia terjadi. Di kota Shiraz, Iran, sang bab mengumumkan dimulainya siklus keagamaan baru bagi dunia. Pada tengah malam, di malam yang sama, seorang bayi lahir di Teheran, Bahaullah, untuk menghormati ayahnya sendiri, menamai putranya yang baru lahir, Abbas. Namun, pada waktunya, Abbas memilih untuk menyebut dirinya Abdul Baha atau pelayan Baha, dan, melalui kehidupan pelayanannya kepada umat manusia, dikenal sebagai perwujudan hidup dan contoh nyata ajaran Bahaullah. Selanjutnya masuk ke masa kecil. Abdul Baha menikmati masa kecil yang istimewa hingga penganiayaan yang hebat terjadi terhadap para pengikut bab, di antaranya Bahaullah adalah yang paling menonjol. Penahanan Bahaullah karena menjadi seorang bab menandai titik balik bagi keluarganya. Melihat Bahaullah di penjara dan rambut dan jenggotnya tidak terawat, lehernya bengkak karena kerah baja yang berat, tubuhnya bungkuk karena rantai yang memberikan kesan yang tak terlupakan di benak putranya yang berusia 8 tahun. Pada bulan Desember tahun 1852, Bahaullah dibebaskan dari penjara setelah 4 bulan. Hampir seketika, ia diusir dari Iran bersama keluarganya. Mereka tidak akan pernah melihat tanah kelahiran mereka lagi. Dalam perjalanan ke Baghdad, Abdul Baha menderita radang dingin dan berduka atas perpisahan dengan adik laki-lakinya, Mihdi, yang tidak cukup sehat untuk melakukan perjalanan yang melelahkan itu. Segera setelah mereka tiba di Baghdad, perpisahan yang menyakitkan terjadi lagi ketika Bahaullah mengasingkan diri ke pegunungan Kurdistan selama 2 tahun. Karena ayahnya yang terkasih sedang pergi, Abdul Baha menghabiskan waktunya dengan membaca dan merenungkan tulisan-tulisan sang bab. Sekarang kita masuk ke pelayanan kepada Bahaullah. Ketika Bahaullah akhirnya kembali, bocah lelaki berusia 12 tahun itu diliputi kegembiraan. Meskipun usianya masih muda, Abdul Baha secara intuitif telah mengenali kedudukan bapaknya. Pada tahun-tahun berikutnya Abdul Baha menjadi wakil Bahaullah dan sekretarisnya. Abdul Baha saat muda, difoto selama pengasingan ayahnya ke Adrianopel, tahun 1863 sampai tahun 1868. Ia melindungi bapaknya dari gangguan yang tidak perlu dan kejahatan orang-orang yang ingin menyakitinya dan menjadi orang yang dihormati di kalangan di luar pengikut bapaknya, berbincang dengan orang-orang bijak dan terpelajar tentang tema dan topik yang memenuhi pikiran mereka. Satu komentar yang ia tulis saat masih remaja menunjukkan pengetahuan dan pemahamannya yang mendalam, dan penguasaan bahasa yang luar biasa. Selama masa pengasingan mereka, Abdul Baha juga memikul beban berbagai negosiasi dengan otoritas sipil. Selama pembuangan terakhir Bahaullah ke Akka, Abdul Baha terus melindungi bapaknya, merawat para pengikutnya, merawat orang sakit dan orang miskin di kota itu, dan menegakkan keadilan di hadapan sipir penjara yang tidak berperasaan, penjaga yang brutal, dan pejabat yang bermusuhan. Kemurahan hati Abdul Baha, pelayanan tanpa pamrih, dan kepatuhannya pada prinsip membuatnya disayangi oleh mereka yang mengenalnya dan, pada waktunya, menaklukkan bahkan musuh yang paling keras hati sekalipun. Selanjutnya masuk ke pusat perjanjian. Dalam kitab sucinya yang maha suci, Bahaullah membuat perjanjian dengan para pengikutnya, memerintahkan mereka untuk berpaling, setelah wafatnya, kepada Abdul Baha, yang ia gambarkan sebagai dia yang telah ditetapkan Tuhan, yang telah bercabang dari akar kuno ini. Kewenangan Abdul Baha sebagai pusat perjanjian juga ditetapkan dalam teks-teks lain, termasuk surat wasiat dan testamen Bahaullah. Sejak wafatnya Bahaullah, Abdul Baha mengawasi penyebaran agama bapaknya ke wilayah-wilayah baru, termasuk Amerika Utara dan Eropa. Ia menerima banyak peziarah dari timur dan barat, melakukan korespondensi ekstensif dengan para penganut Bahai dan para penyelidik di seluruh belahan dunia, dan menjalani kehidupan pelayanan yang patut dicontoh bagi masyarakat Akka. Karena iri dengan pengaruh Abdul Baha, adik tirinya yang lebih muda Mirza Muhammad Alif berusaha melemahkan dan merebut kekuasaan Abdul Baha. Upaya untuk menimbulkan kecurigaan lebih lanjut terhadap Abdul Baha di benak para penguasa yang sudah bermusuhan mengakibatkan pembatasan yang secara bertahap telah dilonggarkan selama bertahun-tahun diberlakukan kembali.
Meskipun serangan-serangan ini menyebabkan rasa sakit yang luar biasa baginya dan para pengikutnya yang setia, serangan-serangan tersebut gagal menyebabkan kerusakan yang bertahan lama pada persatuan masyarakat atau penyebaran agama Bahai. Selanjutnya masuk ke perjalanan ke barat. Sejak tahun 1907, Abdul Baha mulai memindahkan keluarganya ke Haifa, di seberang teluk dari Akka, tempat ia membangun sebuah rumah di kaki Gunung Karmel. Pada tahun 1908, kekacauan di ibu kota Ottoman memuncak dalam revolusi Turki Muda. Sultan membebaskan semua tahanan agama dan politik kekaisaran dan, setelah puluhan tahun di penjara dan diasingkan, Abdul Baha bebas. Meskipun menghadapi tantangan yang sangat besar, pembangunan makam Bab tetap dilanjutkan, di tengah gunung, di tempat yang ditunjuk oleh Bahá'u'lláh sendiri. Pada bulan Maret tahun 1909, Abdul Baha berhasil menempatkan jenazah Bab di kuil yang telah dibangunnya. Tahun berikutnya, Abdul Baha berangkat dari Haifa menuju Mesir, di mana ia tinggal selama 1 tahun, menghabiskan hari-harinya dengan bertemu para diplomat, intelektual, pemimpin agama, dan wartawan. Pada akhir musim panas tahun 1911, ia berlayar ke Eropa, singgah di resor Prancis Thonon-les-Bains sebelum berangkat ke London. Pada tanggal 10 September tahun 1911, dari mimbar gereja City Temple di London, Abdul Baha menyampaikan pidato publik untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Masa tinggalnya selama sebulan di Inggris dipenuhi dengan kegiatan yang tiada henti, mempromosikan ajaran Bahá'u'lláh dan penerapannya pada banyak isu dan masalah kontemporer, melalui ceramah umum, pertemuan dengan pers, dan wawancara dengan individu. Hari-hari di London, dan kemudian Paris, menjadi pola yang akan ia ikuti di seluruh perjalanannya. Pada musim semi tahun 1912, Abdul Baha melakukan perjalanan ke Amerika Serikat dan Kanada selama 9 bulan. Ia melakukan perjalanan dari satu pantai ke pantai lain, berpidato di hadapan berbagai macam audiens, bertemu dengan orang-orang dari berbagai tingkatan dan status. Pada akhir tahun, ia kembali ke Inggris dan pada awal tahun 1913, ke Prancis. Dari sana ia melanjutkan perjalanan ke Jerman, Hongaria, dan Austria, kembali pada bulan Mei ke Mesir, dan pada tanggal 5 Desember tahun 1913, ke Tanah Suci. Perjalanan Abdul Baha di Barat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyebaran ajaran Bahá'u'lláh dan pendirian kokoh komunitas Bahai di Eropa dan Amerika Utara. Di kedua benua, ia menerima sambutan yang sangat menghargai dari hadirin terhormat yang peduli dengan kondisi masyarakat modern, yang mengabdikan diri pada isu-isu seperti perdamaian, hak-hak perempuan, kesetaraan ras, reformasi sosial, dan pengembangan moral. Selama perjalanannya, pesan Abdul Baha adalah pengumuman bahwa zaman yang telah lama dijanjikan untuk penyatuan umat manusia telah tiba. Ia sering berbicara tentang perlunya menciptakan kondisi sosial dan instrumen politik internasional yang diperlukan untuk membangun perdamaian. Kurang dari 2 tahun kemudian, firasatnya tentang konflik yang melingkupi dunia menjadi kenyataan. Sekarang masuk ke Perang Besar. Ketika Perang Dunia Pertama meletus, komunikasi Abdul Baha dengan kaum Bahai di luar negeri hampir terputus sama sekali. Ia menghabiskan tahun perang untuk melayani kebutuhan material dan spiritual orang-orang di sekitarnya, secara pribadi mengatur operasi pertanian yang ekstensif, dan mencegah kelaparan bagi orang-orang miskin dari semua agama di Haifa dan Akka. Pengabdiannya kepada rakyat Palestina dihormati dengan gelar bangsawan dari Kerajaan Inggris pada bulan April tahun 1920. Selama tahun-tahun perang, Abdul Baha menghasilkan salah satu karya terpenting dalam pelayanannya, 14 surat, yang secara kolektif dikenal sebagai Tablet Rencana Ilahi, ditujukan kepada para Bahai di Amerika Utara yang menguraikan kualitas dan sikap spiritual serta tindakan praktis yang diperlukan untuk menyebarkan ajaran Bahai ke seluruh dunia. Sekarang masuk ke tahun-tahun terakhir. Di usia tuanya, Abdul Baha tetap sangat bersemangat. Ia adalah seorang ayah yang penyayang, tidak hanya bagi komunitas Bahai di Haifa, tetapi juga bagi gerakan internasional yang sedang berkembang. Korespondensinya memandu upaya global untuk membangun kerangka organisasi bagi komunitas tersebut. Interaksinya dengan para peziarah ke Tanah Suci menyediakan sarana lain untuk mengajar dan menyemangati para penganut dari seluruh dunia.
Ketika ia meninggal pada usia 77 tahun pada tanggal 28 November tahun 1921, pemakamannya dihadiri oleh 10.000 pelayat dari berbagai latar belakang agama. Sebagai penghormatan spontan kepada seorang tokoh yang dikagumi, Abdul Baha dipuji sebagai sosok yang menuntun umat manusia ke jalan kebenaran, sebagai pilar perdamaian dan perwujudan kemuliaan dan kebesaran. Jenazah Abdul Baha dimakamkan di salah satu ruangan di Kuil Bab di Gunung Karmel. Terakhir masuk ke sebuah anggapan Bahai bukan aliran sesat dalam Islam. Rabu tanggal 24 September tahun 2014. Agama Bahai adalah agama yang independen dan bersifat universal, ia bukan sekte atau aliran dari agama lain, termasuk Islam. Demikian disampaikan oleh Nuh Rison M. Nuh, peneliti utama Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara seminar hasil penelitian yang diselenggarakan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Acara diselenggarakan hari Senin tanggal 22 September tahun 2014 bertempat di Hotel Millennium, Jakarta. Seminar yang diselenggarakan mengambil tema eksistensi agama Bahai, Tao, dan Syi di Indonesia dan pelayanan hak-hak sipil. Dalam seminar ini disajikan hasil penelitian tentang eksistensi ketiga agama tersebut dan pelayanan hak-hak sipil kepada pemeluknya. Penyaji dalam kegiatan ini adalah Nuh Rison M. Nuh, Saiful Ali, dan Wahid Sugiharto. Sementara bertindak sebagai narasumber adalah perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan Pusat Kerukunan Umat Beragama PKUP Kementerian Agama. Acara seminar dihadiri 50 peserta dari berbagai latar belakang. Selain perwakilan dari Majelis Agama Bahai, Tao, dan Syi, hadir pula perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Majelis Ulama Indonesia MUI dan perwakilan dari berbagai ormas atau LSM. Dalam kesempatan ini Nuh Rison menyampaikan bahwa salah satu temuan dari penelitian adalah tidak ditemukannya fakta tentang keterkaitan antara agama Bahai dengan agama apapun, termasuk Islam. Ia menambahkan bahwa konsep ajaran agama Bahai memiliki ciri khas yang berbeda dengan konsep keagamaan di dalam Islam. Begitu pula dalam tata cara peribadatan. Meskipun tampaknya memiliki kesamaan dengan peribadatan Islam seperti sembahyang, puasa, ziarah dan lainnya, tetapi pada praktiknya tata cara peribadatan yang mereka lakukan sama sekali berbeda. Nuh Rison mencontohkan dalam pelaksanaan sembahyang misalnya, para penganut Bahai mengerjakan sembahyang sebanyak 3 kali dalam sehari. Kiblat yang dijadikan sebagai arah sembahyang pun juga berbeda. Jika umat Islam menghadap ke arah Mekah, maka umat Bahai sembahyang menghadap barat laut kota Akka Haifa. Hari raya yang mereka peringati pun berbeda dengan Islam. Oleh karena itu berdasarkan temuan penelitian tersebut, Nuh Rison menyatakan bahwa fatwa sesat yang dikeluarkan MUI Jawa Barat dan beberapa ormas Islam terhadap ajaran Bahai merupakan fatwa yang kurang tepat. Menurutnya jika fatwa sesat dilandasi oleh 10 kriteria yang dikeluarkan oleh MUI, maka hal itu tidak dapat disematkan kepada penganut Bahai, karena mereka sendiri pun juga tidak menganggap diri mereka sebagai penganut agama Islam. Menanggapi paparan tersebut, Sheila Soraya dari Majelis Rohani Nasional Bahai, membenarkan apa yang disampaikan oleh Nuh Rison. Ia menambahkan bahwa para penganut Bahai selama ini tidak menyatakan diri sebagai bagian penganut agama lain, termasuk Islam. Mereka mengidentifikasi diri sebagai penganut ajaran Bahai yang mereka anggap sebagai agama. Sementara itu Kiai Haji Yusuf Ashri yang mewakili Majelis Ulama Indonesia MUI menyampaikan apresiasinya terhadap penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Selanjutnya menanggapi temuan penelitian yang seolah berbeda dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang ajaran Bahai, Kiai Haji Yusuf Ashri menyatakan bahwa hal ini menjadi perhatian MUI. Beliau menegaskan bahwa meskipun tidak ada kaitannya antara Bahai dengan Islam, namun pada faktanya sejarah lahirnya ajaran Bahai tidak dapat dipisahkan dari agama Islam. Pendiri ajaran Bahai, yaitu Bahaullah merupakan penganut agama Islam sebelum ia menisbatkan diri sebagai utusan Tuhan. Selain itu, beliau juga menambahkan bahwa simbol-simbol keagamaan maupun peribadatan penganut Bahai juga banyak kemiripan dengan Islam. Kedua aspek inilah yang menjadi salah satu landasan munculnya fatwa sesat bagi penganut ajaran Bahai. Selanjutnya Kiai Haji Yusuf Ashri menyampaikan bahwa saat ini MUI sedang mengkaji kembali tentang ajaran Bahai.
Ia menambahkan bahwa fatwa dihasilkan dari kajian yang mendalam berdasarkan kaidah-kaidah syariat Islam. Oleh karena itu, untuk memperbaharui fatwa tentang sesatnya ajaran Bahai, juga harus melalui pengkajian yang mendalam. Dan karena saat ini MUI sedang melakukan kajian ulang, ia berharap seluruh pihak bersabar dan menunggu hasil kajian MUI secara resmi. Ini beda pandangan MUI dan Kemenak soal agama Bahai. Kemenak melalui Badan Litbang Kemenak sudah melakukan kajian dan mengakui Bahai sebagai agama. Sementara sejumlah ketua MUI menilai Bahai sebaiknya tidak diakui sebagai agama, karena masih terkait dengan sekte dalam Islam. Kajian tentang Bahai telah selesai. Berdasarkan hasil kajian dan penelitian dari Badan Litbang Kemenak, Bahai merupakan agama yang diakui dan dianut oleh sebagian warga Indonesia, kata Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Macasin kepada Republika Online Pro. Berdasarkan kajian dan penelitian, menurut dia, Bahai berada di luar Islam, makanya kelompok Islam tidak bisa menyatakan Bahai sebagai ajaran sesat. MUI hanya berbicara kalau itu Islam, kalau di luar Islam, dia tidak berhak mengatakan ini sesat atau tidak sesat, ujarnya. Pandangan ini berbeda dengan MUI. Ketua Dewan Pimpinan MUI Pusat, Muhyiddin Junaidi, menyatakan sangat tidak setuju jika Bahai diakui sebagai agama oleh pemerintah RI. Bahai merupakan perpanjangan tangan dari sekte yang masih memiliki hubungan historis dengan Islam. Jadi, sangat tidak setuju jika Bahai diakui sebagai agama baru oleh pemerintah, tutur Muhyiddin saat dihubungi Republika, Selasa, 12/8 siang. Menurut Muhyiddin, Bahai lebih tepat menjadi aliran kepercayaan saja, masuk di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud. Ditinjau dari sisi kriteria aliran, Bahaisme bersifat sesat dan menyesatkan. Secara politis, lanjut Muhyiddin, pengakuan resmi negara terhadap Bahai akan menimbulkan banyak masalah di masa depan. Sumber 1. https://www.bahai.org/abdul_baha_live_Abdul_Baha 2. https://berita_berita_berita_bukan_Islam 3. https://berita_berita_ini_na6r_ini_berita_ini_na8e6r_ini_tanda_beda_bung soal agama Bahai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.